Syukur alhamdulillah siang hari ini kita bertemu. Mas Rizal, tentu pertama setelah reformasi sistem pertahanan dan keamanan kemudian dibuat berbeda. Jadi pertahanan ada di TNI, keamanan ada di polisi. Pertahanan lebih pada luar, menjaga kedaulatan NKRI dari serangan luar, dan di dalam ada polisi. Nah, setahu saya dua-duanya ini juga merekrut santri. Bahkan waktu Pak Kapolri fit and proper juga menyampaikan nanti polisi mau diajarin kitab kuning juga. Iya kan waktu itu. Nah, di TNI, kalau TNI secara khusus itu lebih punya sejarah yang lebih panjang dengan santri. Karena apa yang disampaikan Pak Rizal secara historis sebelum NKRI lahir, itu perjuangan para santri sudah ada sejak Diponegoro. Bahkan Hari Pahlawan itu menjadi hari perjuangan santri, arek-arek Surabaya. Nah, yang sebelumnya didahului dengan resolusi jihad yang kemudian tanggal 22 Oktober disebut dengan Hari Santri. Artinya begini, santri atau agama itu kemudian menjadi kekuatan pemersatu. Itu dulu yang penting, karena agama itu bisa menjadi sumber pemersatu sekaligus sumber pemecah. Nah, sejauh perjalanan negeri ini sampai lahirnya republik ini, santri itu menjadi kekuatan pemersatu. Itu dulu. Nah, setelah lahir institusi TNI, ketika itu malah ada sebagian santri yang kemudian tidak puas dengan rekrutmen yang ada di angkatan yang ada, sehingga muncullah para santri. Ketika itu ada sebagian santri yang tanda kutip ya, dari laskar-laskar itu dia tidak ikut bergabung dengan TNI dan kemudian melakukan sesuatu yang subversi lah, katakan gitu. Tapi itu bukan santri NU yang jelas, bukan yang lahir dari resolusi jihad, karena ketika 22 Desember itu dipastikan bahwa santri menggunakan kata jihad dalam perjuangan. Jadi itu kalau hari ini orang Allahu Akbar atau kata jihad itu bukan untuk merebut kemerdekaan, tapi biasanya untuk demo-demo supaya bersemangat, ya kan? Jadi kata jihad berubah, itu yang saya maksud. Nah, sekarang berkonotasi bahkan tanda kutip negatif kalau disebut sebagai jihadis, misalkan. Padahal kata jihad itu kata yang bagus. Nah, saya mengapresiasi, PKB mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Panglima TNI, Kasat ya, Pak Dudung, yang konon katanya juga keluarga santri ya, turunannya Sunan Kalijogo ya, maklum lah. Tetapi perlu sahabat-sahabat ketahui, TNI merekrut santri khususnya dari jalur penghafal Al-Quran itu sudah lama, Pak. Sudah lama, bukan hanya Pak Dudung saja. Saya ini ketua Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Di tahun 2019 itu ada adik-adik saya yang mendaftar lewat jalur khusus untuk jalur rohaniawan di TNI. Dari 13 diterima 6 orang. 2 di Matra Laut, 4 di Matra Laut, 2 di Matra Darat diterima. Bahkan salah satunya itu menjadi angkatan terbaik di Matra Laut, namanya Hadi Rosadi. Sekarang dia ditempatkan di Lok Semawe. Itu artinya begini, Pak. Ternyata hasil rekrutmen dari kalangan santri ini, baik secara fisik maupun secara intelektual, itu juga mumpuni karena ditempatkannya itu di intelijen. Jadi itu dari sisi, jadi gini, karena TNI itu juga ada di situ, dalam jati dirinya adalah TNI rakyat, adalah TNI yang bersumber dari kekuatan rakyat. Nah, salah satunya adalah kekuatan santri.
Jadi Pak Dudung melihat sekarang hari ini tantangan hari ini bahwa ada sebagian yang menggunakan agama dalam tanda kutip itu justru untuk menjadi bukan menjadi perkat. Nah di TNI pun hari ini harus ada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan, katakanlah dari sisi sebenarnya bukan hanya agama ya, agama Islam ya. Jadi yang masuk itu Pak. Jadi dari kalangan santri dan lintas agama itu sebenarnya kata umumnya. Dengan apa artinya TNI ingin mengajak atau melakukan pendekatan agama dalam konteks merekatkan. Maka orang-orang yang direkrut itu memang orang-orang yang atau kader-kader santri atau lintas agama lainnya yang juga memiliki kemampuan mengkomunikasikan agama sebagai sumber perdamaian. Jangan sampai keliru. Kalau ini keliru, maka apa yang terjadi dalam tanda kutip katanya ini berdasarkan survei, ada sebagian anggota TNI yang terpapar radikalisme. Itu artinya pembinaan rohisnya di dalam mungkin salah guru. Ya kan, salah guru Pak. Jadi karena kan kadang ada ya keinginan setelah menjadi TNI atau dia naik pangkat, ada keinginan untuk lebih memperdalam agama gitu. Itu tidak hanya santri, tidak hanya Islam, semuanya ada keinginan untuk itu. Nah ketika dia salah mendapatkan input, itu pasti salah dia pandangan keagamaannya ketika agama dipandang berhadapan-hadapan dengan negara. Jadi kami mengapresiasi dan tentu saya berharap pesantren-pesantren juga mempersiapkan diri, karena tidak hanya semata-mata ilmu agama, tetapi yang saya tahu harus memiliki fisik yang cukup, karena selain dia memberikan pengajaran, pelajaran agama, tetapi dia juga yang namanya tentara, dia harus punya kemampuan fisik. Nah di pesantren kan terkadang yang sifatnya fisik kurang, tapi hari ini sudah lah, ada banyak tempat olahraganya gitu. Kalau yang pesantren dulu memang kadang gizinya tidak diatur, bahkan simbolnya santri diterima itu kalau ada korengnya itu dulu. Iya dulu loh, bener itu. Jadi dianggap lulus kalau ada korengnya, artinya sudah kebal dengan penyakit yang lain. Tapi hari ini sudah mengalami modernisasi juga pesantren dari sisi fasilitas dan lain-lain. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, santri juga melek teknologi, hari ini juga diajarkan. Sehingga saya pikir TNI juga harus, karena hari ini memang perangnya itu justru di media sosial. Banyak yang bilang, wah ini nggak ada perang, nganggur dong. Ya nggak begitu juga. Ini sekarang perang ideologi ini menurut saya yang paling penting, karena itu akan menyasar kepada cara berpikir politik, cara berpikir agama, cara berpikir ekonomi, itu dimulai dari situ. Nah, di situ menurut saya para santri penting, karena biasanya para santri itu sudah punya kekuatan visi keagamaan, yang kedua visi kesantrian. Yang saya tahu, karena saya dari lingkungan Nahdlatul Ulama, itu dari kecil sudah hubbul waton minal iman tuh, lagu marsnya itu. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Kalau dilihat dari konteks TNI itu sudah apa itu? Sabta Marga atau apa itu? Sudah Sabta Marga banget itu lagu itu. Kalau menurut saya malah TNI perlu juga diajari lagu itu. Karena itu cocok gitu. Wong santri aja menyanyikan, jadi bukan hanya rekrut santri, budaya yang ada di santri itu juga diadopsi di TNI gitu. Supaya apa?
Santri itu bangga dengan TNI-nya. Ini kan sebenarnya dalam rangka itu, rekrutmen itu supaya ada perwakilan santri di tubuh TNI dan lintas agama. Oleh sebab itu, TNI juga mengadopsi apa-apa yang menjadi apakah lagu, apakah simbol, apakah ajaran yang mengarah pada memperkuat persatuan, merekatkan kebangsaan. Itu salah satunya. Bayangkan kalau misalkan hari TNI begitu, selain mars yang lain terus entah di sela-sela apa itu terus dinyanyikan lagu Hubbul Waton Minal Iman, itu kan luar biasa, Pak. Karena iman di situ bukan berarti oh itu hanya santri iman, semua di Indonesia beriman. Semua warganya beriman. Jadi judulnya Hubbul Waton Minal Iman sampai ke bawah itu tidak ada menyebut di situ agama tertentu, tetapi keimanan itu selaras dengan pengabdian, selaras dengan cinta tanah air. Saya berharap Pak Dudung, yalah, kalau ada santri yang masuk, dites tuh lagu itu, ya kan? Atau minimal kompi khusus yang menjadi rohis bisa melakukan lagu itu selain lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu yang lain gitu. Karena itu punya nilai histori gitu. Lagu itulah yang mampu menghubungkan secara damai agama dengan kebangsaan. Dan jangan dianggap bahwa lagu itu lagunya NU. Enggak. NU itu tidak lahir untuk kepentingan NU. NU itu lahir untuk menjaga bersama-sama bangsa ini. Jadi jangan dipetak-petakkan. Jangan hanya lagu-lagu yang lain gitu. Saya pikir ya kalau memang Pak Panglima kasat Pak Dudung serius ya coba deh Pak Dudung sekali-kali itu rekam pakai lagu Hubbul Waton Minal Iman. Kalau lagu-lagu yang lain beliau sudah tahu lah lagu-lagu kebangsaan. Lagu-lagu yang melahirkan laskar itu kan di situ. Jadi laskar-laskar di Nahdlatul Ulama, Hizbullah, Sabilillah dan lain-lain itu lahir karena lagu itu. Kalau tidak ada kecintaan kepada tanah air, mana mungkin kita berjuang untuk tanah air? Kalau membela tanah air bukan bagian dari iman, ngapain mempertaruhkan jiwa? Nah, konteks hari ini memang berbeda. Kecintaan kepada tanah air ya tentu menghindari fitnah, menghindari pecah belah atas nama agama, menghindari radikalisme, menghindari hal-hal yang destruktif terhadap perkembangan negara. Saya pikir itu, Pak Rizal. Terima kasih. Terima kasih.